Sejarah penerbangan komersial penuh dengan nama-nama yang suatu hari menjadi sinonim dengan prestis dan hari berikutnya menghilang. Pan Am, maskapai yang menciptakan perjalanan transatlantik, bangkrut pada 1991. TWA, legenda lainnya, menghilang pada 2001. Baru-baru ini, Flybe, maskapai regional paling penting di Eropa, runtuh pada 2020. Industri udara adalah bisnis yang kejam, di mana marginnya sangat sempit sehingga krisis apapun, salah urus apapun, perubahan harga bahan bakar apapun dapat berakibat fatal. Pada 2026, ada daftar baru maskapai penerbangan di ambang jurang. Nama-nama yang masih beroperasi, yang masih menjual tiket, tetapi menumpuk utang yang mustahil untuk dibayar. Hari ini kita akan mengungkapkan 9 nama yang harus Anda ketahui. Karena jika Anda memiliki tiket dengan mereka, mungkin Anda akan mendapat kejutan yang tidak menyenangkan. Mari kita mulai. Pakistan International Airlines, PIA, dilarang dan hancur. Jika ada satu maskapai penerbangan yang telah mencapai titik terendah dalam segala hal, itu adalah Pakistan International Airlines. Sejarah PIA adalah sejarah penurunan yang tak terbendung. Didirikan pada 1946, 1 tahun sebelum kemerdekaan Pakistan, maskapai ini sempat menjadi salah satu maskapai paling bergengsi di Asia. Namun dekade-dekade salah urus, korupsi, dan campur tangan politik telah membawanya ke tempatnya sekarang. Dilarang di Eropa dan Amerika Serikat, dengan utang astronomis dan reputasi yang hancur berkeping-keping. Pukulan mematikan tiba pada 2020. Sebuah investigasi mengungkapkan bahwa hampir sepertiga dari pilot komersial Pakistan memiliki lisensi palsu. Mereka tidak lulus ujian, tidak memiliki pelatihan yang diperlukan, namun mereka terbang dengan penumpang di dalamnya. Skandal tersebut sedemikian besarnya, sehingga Uni Eropa melarang PIA terbang di wilayah udaranya. Amerika Serikat melakukan hal yang sama. Dalam semalam, maskapai tersebut kehilangan rute yang paling menguntungkan, rute-rute yang menghubungkan Pakistan dengan London, Birmingham, Paris, dan New York. Sejak saat itu, PIA hanya mengoperasikan penerbangan domestik dan ke beberapa tujuan di Asia, seperti Dubai, Jeddah, dan Kuala Lumpur. Namun bahkan di rute-rute tersebut, masalah terus menumpuk, utang melebihi $2 miliar. Para pekerja telah berbulan-bulan tidak dibayar. Pemogokan terus-menerus terjadi dan pesawat-pesawat tetap berada di darat karena kekurangan suku cadang. Pemerintah Pakistan telah mencoba memprivatisasi maskapai tersebut dalam beberapa kesempatan, tetapi tidak ada investor yang ingin membeli perusahaan dengan reputasi yang begitu rusak dan armada yang usang. Pada 2026, PIA adalah mayat berjalan. Jika Anda memiliki tiket dengan mereka, lebih baik Anda mencari alternatif, karena kemungkinan penerbangan tersebut dibatalkan sangat tinggi. Maskapai penerbangan Argentina, masalah abadi bagi Argentina. Berbicara tentang Aerolíneas Argentinas adalah berbicara tentang sebuah klasik dalam daftar maskapai penerbangan yang sedang krisis. Maskapai pembawa bendera Argentina ini telah mengalami kerugian selama beberapa dekade, dan pemerintahan berturut-turut, baik Peronisme maupun Macrisme, telah mencoba memprivatisasinya, menjualnya, menutupnya, atau menyelamatkannya tanpa keberhasilan. Masalahnya bersifat struktural dan tampaknya tidak memiliki solusi. Aerolíneas Argentinas memiliki staf yang berlebihan, dengan biaya tenaga kerja yang sangat tinggi, yang merupakan hasil dari dekade-dekade perjanjian kolektif yang menguntungkan serikat pekerja. Maskapai ini memiliki armada yang tidak efisien, dengan pesawat lama yang mengonsumsi lebih banyak bahan bakar daripada yang modern, dan memiliki jaringan rute yang mencakup tujuan yang kurang menguntungkan, seperti penerbangan ke provinsi-provinsi Patagonia yang dipertahankan karena alasan politik, bukan ekonomi. Setiap kali pemerintah mencoba memotong rute atau mengurangi staf, serikat pekerja melumpuhkan negara dengan pemogokan dan pemerintah mundur. Pada 2026, situasinya lebih serius daripada sebelumnya. Argentina sedang mengalami krisis ekonomi yang mendalam, dengan inflasi yang melebihi 100% per tahun, devaluasi mata uangnya yang konstan, dan cadangan internasional di bawah minimum. Pemerintah tidak memiliki uang untuk terus menyubsidi maskapai tersebut yang membutuhkan transfer bulanan puluhan juta dolar untuk bertahan hidup. Upaya untuk mengurangi biaya berbenturan dengan oposisi serikat pekerja dan para penumpang yang muak dengan penundaan dan pembatalan memilih maskapai asing seperti LATAM, Copa, atau American Airlines untuk terbang ke luar negeri
dan maskapai berbiaya rendah seperti Flybondi atau JetSmart untuk terbang di dalam negeri. Aerolíneas Argentina secara teknis bangkrut dan hanya bertahan berkat bantuan negara yang semakin sulit untuk dibenarkan. Jika maskapai ini tidak benar-benar melakukan restrukturisasi, akhirnya mungkin sudah dekat. Dan kali ini, mungkin tidak ada penyelamatan yang memungkinkan. Kenya Airways, utang yang tidak berhenti. Kenya Airways adalah salah satu maskapai terpenting di Afrika, dengan posisi strategis di timur benua dan sebuah pusat di Nairobi yang terhubung dengan puluhan tujuan. Tetapi ia juga salah satu yang paling berutang. Perusahaan ini telah merugi selama bertahun-tahun, menumpuk utang yang melebihi $1 miliar. Upaya restrukturisasi telah gagal berulang kali, dan para pemegang saham, termasuk pemerintah Kenya dan Bank KCB, sudah muak memberikan uang. Masalah Kenya Airways bermacam-macam. Di satu sisi, persaingan di Afrika semakin besar, dengan maskapai teluk seperti Emirates, Qatar Airways, dan Etihad menawarkan penerbangan langsung ke tujuan utama dari pusat mereka di Dubai, Doha, dan Abu Dhabi. Maskapai-maskapai ini menawarkan koneksi yang nyaman dan harga yang kompetitif, dan telah mencuri penumpang dari Kenya Airways. Di sisi lain, armada maskapai ini sudah tua dan membutuhkan pembaruan segera, tetapi tidak ada uang untuk membeli pesawat baru. Boeing 737 dan 787 yang dioperasikannya memiliki rata-rata usia yang tinggi, dan biaya perawatan melonjak. Pada 2026, Kenya Airways tetap berada di ujung tanduk. Krisis pariwisata di Afrika Timur yang diperparah oleh masalah keamanan di beberapa negara tetangga dan oleh persaingan dari tujuan lain telah mengurangi jumlah penumpang lebih jauh lagi. Maskapai ini mati-matian mencari mitra investor, sebuah investor strategis yang menyuntikkan uang dan manajemen sebagai imbalan atas partisipasi. Nama-nama seperti Ethiopian Airlines, saingan regional yang besar, atau bahkan beberapa maskapai teluk telah terdengar. Namun negosiasi berlarut-larut dan tidak mencapai pelabuhan yang baik. Jika Kenya Airways tidak menemukan mitra tersebut dalam beberapa bulan ke depan, ia bisa mengikuti jejak maskapai Afrika lainnya dan menghilang, menjadi korban dari utang yang sudah mustahil untuk dibayar. Czech Airlines, CSA, sejarah Ceko yang memudar. Czech Airlines, yang dikenal dengan singkatannya CSA, adalah salah satu maskapai tertua di Eropa. Didirikan pada 1923, ia memiliki lebih dari 100 tahun sejarah. Ia adalah maskapai pertama di dunia yang mengoperasikan penerbangan reguler secara eksklusif dengan jet pada tahun 60-an. Selama Perang Dingin, ia menjadi gerbang masuk ke Eropa Timur bagi banyak pelancong barat. Namun sejarah tidak membayar utang, dan CSA telah terjun bebas selama bertahun-tahun. Masalah Czech Airlines dimulai jauh sebelum pandemi. Persaingan dari maskapai berbiaya rendah di Eropa, seperti Ryanair dan Wizz Air, terus mengikis rute tradisionalnya. Masuknya Republik Ceko ke Uni Eropa dan liberalisasi pasar udara memungkinkan puluhan maskapai beroperasi di Praha, dan CSA tidak tahu cara beradaptasi. Armada terus berkurang, rute-rute dibatalkan, dan penumpang menghilang. Pandemi adalah pukulan mematikan yang belum berhasil diatasi. Pada 2021, Czech Airlines masuk ke dalam kurator. Tampaknya itu adalah akhirnya, tetapi sekelompok investor Ceko menyelamatkannya in extremis. Namun, penyelamatan tersebut tidak banyak membantu. Pada 2026, armada CSA telah berkurang menjadi hanya 4 pesawat. Semuanya adalah Airbus 320 yang mengoperasikan penerbangan sewa untuk operator tur dan beberapa tujuan musiman seperti Paris atau Amsterdam. Maskapai ini telah berhenti terbang ke sebagian besar tujuan yang membuatnya terkenal. Para pekerja pergi, beberapa pesawat yang tersisa memiliki masalah perawatan, dan merek tersebut yang dulunya merupakan kebanggaan nasional, memudar hari demi hari. Czech Airlines bukan lagi maskapai nasional, itu adalah bayangan dari apa yang dulu pernah ada. Dan kemungkinan besar dalam beberapa bulan ke depan, kita akan menyaksikan penutupan definitif, akhir dari sejarah 100 tahun yang padam tanpa bersuara. Tetapi tidak semua maskapai yang berisiko berada di koordinat ini, di negara-negara dengan masalah struktural atau krisis ekonomi yang mendalam. Di sisi lain dunia, di utara Eropa, di Kepulauan Pasifik, di raksasa Asia, ada maskapai lain yang juga goyah. Raksasa dengan sejarah,
maskapai nasional, perusahaan yang tampak solid, tetapi badai persaingan yang sempurna, utang dan krisis telah menempatkan mereka di ambang jurang. Di bab selanjutnya, kita akan bepergian ke Skandinavia, ke Fiji, ke India, ke Sri Lanka, dan ke Malaysia untuk mengetahui kisah mereka. Maskapai yang berjuang untuk bertahan hidup, tetapi masa depannya tidak pasti. SAS Scandinavian Airlines, krisis di Eropa Utara. Ketika kita memikirkan Skandinavia, kita membayangkan masyarakat yang makmur, ekonomi yang solid, dan layanan publik yang efisien. Namun bahkan negara-negara Nordik pun tidak luput dari turbulensi industri udara. SAS Scandinavian Airlines, maskapai pembawa bendera Swedia, Denmark, dan Norwegia, telah berjuang mati-matian selama bertahun-tahun untuk bertahan hidup. Dan pada 2026, masa depannya lebih tidak pasti daripada sebelumnya. SAS memiliki sejarah yang mulia. Didirikan pada 1946, ia adalah pionir dalam rute Transpola yang memperpendek jarak antara Eropa dan Amerika Utara. Selama beberapa dekade, ia adalah maskapai pilihan bagi para pelancong bisnis Skandinavia, simbol kualitas dan ketepatan waktu Nordik. Namun zaman berubah dan persaingan menjadi sengit. Masalah utama SAS adalah biaya tenaga kerjanya. Perjanjian kolektif di Skandinavia adalah salah satu yang paling murah hati di dunia. Gaji tinggi, jam kerja berkurang, libur panjang, dan perlindungan serikat pekerja yang sangat kuat. Itu sangat bagus bagi para pekerja, tetapi bagi sebuah maskapai yang bersaing dengan maskapai berbiaya rendah seperti Norwegian, yang juga memiliki masalahnya, atau Ryanair, itu adalah beban yang mustahil untuk diangkat. SAS harus membayar lebih banyak kepada pilot dan awaknya daripada para pesaingnya, dan itu tercermin dalam harga tiket. Pandemi adalah pukulan yang sangat keras. Pada 2020, pesawat-pesawat SAS tetap di darat dan pendapatan merosot. Maskapai ini menumpuk utang dan harus meminta bantuan kepada pemerintah Swedia, Denmark, dan Norwegia. Namun bantuan tersebut datang dengan syarat, harus memotong biaya, mengurangi staf, dan melakukan restrukturisasi. Pada 2022, SAS mengajukan Bab 11 dari Undang-Undang Kebangkrutan Amerika Serikat, sebuah mekanisme yang memungkinkan perusahaan untuk melindungi diri dari kreditornya, sementara melakukan restrukturisasi. Tampaknya itu adalah solusi sementara, tetapi masalah terus berlanjut. Pada 2026, SAS masih berada di atas tali. Upaya untuk mengurangi biaya berbenturan dengan perlawanan serikat pekerja. Pemerintah Skandinavia yang merupakan pemegang saham lelah memberikan uang dan ingin menjual saham mereka. Namun menemukan pembeli tidaklah mudah. Maskapai ini membutuhkan mitra industri yang kuat, seseorang yang menyuntikkan modal dan manajemen, tetapi juga menghormati identitas Skandinavia. Nama-nama seperti Lufthansa, Air France KLM, atau bahkan IAG, pemilik British Airways, telah terdengar. Namun negosiasi berlarut-larut dan tidak kunjung terwujud. Sementara itu, persaingan terus menekan. Norwegian, setelah restrukturisasinya sendiri, telah tumbuh kembali. Maskapai Teluk menawarkan koneksi ke Asia dari pusat-pusat Skandinavia dengan harga yang sangat kompetitif. Dan maskapai berbiaya rendah Eropa terus memenangkan pangsa pasar pada rute jarak pendek. SAS mengurangi armada, membatalkan rute, dan memecat staf. Tetapi kerugian tidak berhenti. Pertanyaannya adalah, berapa lama lagi ia bisa bertahan? Apakah akan ada penyelamatan menit terakhir, atau kita akan berakhir menyaksikan hilangnya sebuah simbol dari Eropa Utara? Fiji Airways, ketergantungan pada pariwisata. Di tengah Samudra Pasifik, ribuan kilometer dari benua manapun, ada surga kecil bernama Fiji. Pantai-pantai berpasir putihnya, air tawar berwarna pirusnya, dan resor mewahnya menarik pelancong dari seluruh dunia. Dan yang bertugas membawa para pelancong itu adalah Fiji Airways, maskapai pembawa bendera negara kepulauan ini. Namun bergantung pada pariwisata ada harganya, dan pada 2026, Fiji Airways membayarnya dengan mahal. Sejarah Fiji Airways adalah sejarah kesuksesan yang relatif. Didirikan pada 1951, ia telah berhasil menghubungkan pulau-pulau yang hilang ini dengan tujuan seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan beberapa titik di Asia. Armadanya meskipun kecil adalah modern, dengan pesawat Airbus A330 dan Boeing 737 yang menawarkan layanan yang sangat dihargai oleh para pelancong.
namun ukurannya juga merupakan kelemahan utamanya. Ketika pandemi menutup perbatasan pada 2020, Fiji Airways berada di ambang keruntuhan. Pariwisata yang mewakili sepertiga dari PDB Fiji lumpuh total. Maskapai ini berhenti mendapatkan hampir segalanya dan harus beralih ke bantuan pemerintah dan pinjaman internasional untuk bertahan hidup. Ia selamat, ya, tetapi ia menjadi sangat lemah. Pada 2026, pemulihan tidak secepat yang mereka harapkan. Pariwisata dunia telah terpengaruh oleh inflasi, ketegangan geopolitik, dan perubahan dalam kebiasaan perjalanan. Selain itu, persaingan di Pasifik semakin besar. Maskapai seperti Qantas, Air New Zealand, American Airlines, dan United telah meningkatkan penerbangan mereka ke pulau-pulau tersebut, menawarkan koneksi langsung dari pusat mereka yang bersaing langsung dengan rute-rute Fiji Airways. Maskapai ini perlu melakukan diversifikasi, menemukan rute baru dan pasar baru yang tidak terlalu bergantung pada pariwisata liburan. Ia telah mencoba membuka penerbangan ke tujuan seperti Tokyo, Singapura, atau Vancouver, tetapi tidak mudah bersaing dengan raksasa Asia lainnya. Ia juga perlu memperbarui armadanya, tetapi pesawat baru harganya puluhan atau ratusan juta dolar, dan Fiji Airways tidak memiliki uang itu. Pemerintah Fiji, yang merupakan pemegang saham utama, tidak bisa terus menyuntikkan dana tanpa batas. Ekonomi negara itu, meskipun stabil, adalah kecil dan rentan. Jika Fiji Airways tidak berhasil menemukan mitra investor atau aliansi strategis yang memungkinkannya tumbuh tanpa kehilangan identitasnya, ia bisa menjadi korban lain dari Pasifik. Sebuah maskapai kecil di samudera yang sangat luas, berjuang melawan raksasa yang mampu menanggung kerugian selama bertahun-tahun, sementara ia tidak mampu menanggung satu sandungan pun. Air India, raksasa yang ingin lepas landas. India adalah salah satu pasar udara dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Ratusan juta orang terbang setiap tahun, dan angka itu diperkirakan akan berlipat ganda dalam tahun-tahun mendatang. Di pasar tersebut, maskapai nasional, Air India, seharusnya menjadi ratu. Namun kenyataannya sangat berbeda. Air India memiliki sejarah yang rumit. Didirikan pada 1932 oleh pengusaha J.R.D. Tata, ia selama beberapa dekade menjadi simbol kebanggaan India. Namun dekade-dekade manajemen negara, campur tangan politik, dan kurangnya investasi terus menenggelamkannya. Pada 2020, ketika pandemi pecah, Air India menumpuk utang miliaran dolar dan kerugian tahun demi tahun. Pemerintah India yang lelah memberikan uang memutuskan untuk memprivatisasinya. Pada 2022, grup Tata, grup yang sama yang telah mendirikannya 80 tahun sebelumnya, mendapatkan kembali kepemilikan Air India. Berita tersebut diterima dengan harapan. Tata adalah salah satu konglomerat paling dihormati di India, dengan pengalaman di berbagai sektor dan reputasi manajemen yang baik. Tampaknya itu adalah awal dari era baru. Namun penyelamatan Air India tidaklah sederhana. Maskapai ini memiliki utang yang besar, armada yang menua, budaya perusahaan yang sangat mengakar, dan persaingan yang sengit. Di pasar domestik, Indigo, sebuah maskapai berbiaya rendah, mendominasi dengan tangan besi, dengan lebih dari 50% pangsa pasar. SpiceJet, Go First, dan lainnya berebut sisanya. Di pasar internasional, maskapai teluk seperti Emirates, Qatar Airways, dan Etihad menawarkan koneksi yang nyaman dan harga yang kompetitif yang menarik jutaan penumpang India. Keluarga Tata menginvestasikan miliaran dolar untuk memperbarui armada, meningkatkan layanan, dan memodernisasi citra Air India. Mereka telah memesan ratusan pesawat baru ke Airbus dan Boeing, pesanan terbesar dalam sejarah penerbangan. Mereka merombak kabin, meningkatkan makanan, melatih awak pesawat, namun hasilnya lambat terlihat, mengubah persepsi sebuah maskapai yang selama beberapa dekade menjadi sinonim dengan penundaan, layanan buruk, dan pesawat tua tidak dilakukan dalam semalam. Pada 2026, Air India tetap menjadi maskapai yang berisiko. Kerugian telah berkurang, tetapi belum hilang. Utang tetap besar, persaingan tidak memberi ampun, dan para penumpang, meskipun mulai menyadari peningkatan, masih tetap tidak percaya. Jika Air India tidak berhasil mengonsolidasikan pemulihannya dalam tahun-tahun mendatang, jika ia tidak berhasil memenangkan pangsa pasar dan kembali menguntungkan, impian keluarga Tata bisa menjadi mimpi buruk. Dan maskapai nasional India itu bisa berakhir diserap oleh yang lain atau sederhananya menghilang.
Sri Lankan Airlines, pulau yang tenggelam. Sri Lanka adalah sebuah negara dengan sejarah ribuan tahun, budaya yang mempesona, dan alam yang subur. Tetapi ia juga sebuah negara yang telah mengalami salah satu krisis ekonomi terparah dalam sejarahnya. Pada 2022, inflasi melonjak, cadangan internasional terkuras, bahan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan langka. Pemerintah runtuh, presiden melarikan diri, dan negara tersebut berada di ambang jurang. Dalam konteks itu, Sri Lankan Airlines, maskapai nasional, tidak bisa keluar dengan baik. Sri Lankan Airlines didirikan pada 1979. Selama bertahun-tahun, ia memiliki aliansi strategis dengan Emirates yang mengelola maskapai tersebut dan membantunya tumbuh. Namun aliansi tersebut berakhir pada 2008 dan sejak saat itu maskapai tersebut terus menurun. Masalah manajemen, korupsi, dan kurangnya investasi terus menenggelamkannya. Krisis ekonomi Sri Lanka adalah pukulan mematikan. Utang Sri Lankan Airlines yang sudah tinggi melonjak. Pemerintah yang merupakan pemegang saham utama tidak memiliki uang untuk menyelamatkan maskapai tersebut. Upaya untuk memprivatisasinya telah gagal berulang kali. Pada 2024 dilakukan upaya untuk menjualnya, tetapi tidak ada investor yang mengajukan tawaran yang meyakinkan. Pada 2025, upaya itu diulangi lagi dengan hasil yang sama. Pada 2026, Sri Lankan Airlines berada dalam situasi kritis. Armada telah berkurang menjadi selusin pesawat, semuanya disewa dan dengan kontrak yang akan berakhir. Rute-rute telah dibatalkan satu persatu. Ia tidak lagi terbang ke Eropa kecuali ke London, dan rute itu sedang diragukan. Penerbangan ke India yang merupakan pasar utamanya telah dipotong. Para penumpang lari ke maskapai lain, Emirates, Qatar, Etihad, Air India, semuanya menawarkan koneksi yang lebih baik dan layanan yang lebih baik. Para pekerja telah berbulan-bulan mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Para pemasok menuntut pembayaran tunai. Pesawat-pesawat memiliki masalah perawatan. Sri Lankan Airlines adalah seorang pasien terminal di negara yang bangkrut. Jika tidak muncul investor ajaib, jika tidak ada penyelamatan menit terakhir, maskapai tersebut akan menghilang. Dan bersamanya sebagian dari sejarah Sri Lanka akan hilang. Malaysia Airlines, maskapai dari tragedi-tragedi. Ada maskapai penerbangan yang pernah mengalami kecelakaan, yang pernah melewati krisis, yang harus melakukan restrukturisasi. Namun sedikit yang pernah mengalami apa yang dialami Malaysia Airlines. Pada 2014, maskapai Malaysia Airlines, maskapai dari tragedi-tragedi. Ada maskapai penerbangan yang pernah mengalami kecelakaan, yang pernah melewati krisis, yang harus melakukan restrukturisasi. Namun sedikit yang pernah mengalami apa yang dialami Malaysia Airlines. Pada 2014, maskapai Malaysia tersebut mengalami dua tragedi terbesar dalam sejarah penerbangan. Pada 8 Maret, penerbangan 370 menghilang dari radar dengan 239 orang di dalamnya. Hingga hari ini, tidak diketahui apa yang terjadi. Sisa-sisanya tidak pernah ditemukan. Teori-teori berlipat ganda, misterinya tetap tidak terpecahkan. 4 bulan kemudian, pada 17 Juli, penerbangan 17 ditembak jatuh oleh sebuah rudal di atas Ukraina, menewaskan 298 orang yang bepergian di dalamnya. Dua pukulan tersebut ditambah dengan manajemen yang kurang baik dan persaingan yang sengit di Asia Tenggara, membawa Malaysia Airlines ke ambang kebangkrutan. Para penumpang berhenti terbang dengannya, rute-rute menjadi kosong, kerugian menumpuk. Pemerintah Malaysia, pemilik maskapai tersebut, harus menasionalisasinya kembali dan menyuntikkan uang untuk menyelamatkannya. Pada tahun-tahun berikutnya, Malaysia Airlines mencoba melakukan restrukturisasi. Ia mengurangi armada, membatalkan rute, memecat staf, mengubah citra. Namun beban kecelakaan tersebut tetap sangat berat. Setiap kali seseorang mencari penerbangan ke Malaysia, mereka teringat apa yang terjadi. Setiap kali seorang penumpang naik ke pesawat Malaysia Airlines, mereka memikirkan tentang 370. Pada 2026, maskapai tersebut masih belum bisa bangkit. Persaingan di Asia Tenggara sangat sengit. Singapore Airlines, Thai Airways, Vietnam Airlines, maskapai berbiaya rendah seperti Air Asia, semuanya memperebutkan kue yang sama. Malaysia Airlines hanyalah salah satu di antaranya, dan bukan yang terbaik. Armadanya sudah tua, layanannya bisa ditingkatkan,
citranya rusak. Maskapai ini mencari investor. Telah ada pembicaraan dengan Japan Airlines, dengan Qatar Airways, dengan grup lokal. Namun tidak ada yang konkret. Pemerintah Malaysia tidak bisa terus memberikan uang yang tak terbatas. Jika Malaysia Airlines tidak menemukan mitra industri yang kuat yang membantunya bangkit kembali, masa depannya sangat tidak pasti. Semoga suatu hari ia bisa mengatasi tragedi tersebut. Namun sementara itu, ia tetap menjadi maskapai yang berisiko. Sampai di sini 10 maskapai yang bangkrut atau berisiko pada 2026 ini. Dari Afrika Selatan hingga Malaysia, dari Argentina hingga Skandinavia, semuanya berbagi kerapuhan yang sama. Penerbangan adalah bisnis dengan margin yang sangat ketat, di mana krisis apapun bisa menjadi akhir. Beberapa dari maskapai ini memiliki lebih dari 100 tahun sejarah. Yang lain relatif muda, namun semuanya hari ini berada di ambang jurang. Jika Anda memiliki tiket dengan salah satu dari mereka, tetaplah terinformasi. Ikuti berita.